Halo anak-anak Indonesia hebat, apa kabar kalian hari ini? Pasti kalian dalam keadaan sehat dan bahagia kan? Ya, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha. Dan di era teknologi yang serba cepat ini hampir semua hal tersedia dengan mudah kan? Namun mengapa masih banyak orang merasa cemas, gelisah, meskipun tampak berkecukupan? Nah, masih ingat jawabannya dalam video sebelumnya? Buddha mengajarkan bahwa penderitaan tidak hanya memiliki sebab dan akhir, tetapi juga memiliki jalan yang bisa ditempuh. Jalan inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kebenaran mulia tentang jalan menuju akhir duka atau terhentinya duka. Nah, setelah pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan nanti mampu memahami apa itu makna kebenaran mulia yang keempat, yaitu jalan menuju terhentinya duka. Kemudian mampu menjelaskan jalannya itu seperti apa, cara yang bagaimana. Mampu mengaitkan ajaran Buddha dengan kehidupan di era digital. Serta menumbuhkan sikap bijak dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ingat, belajar Dhamma bukan hanya untuk diketahui, tetapi dipraktikkan agar hidup lebih tenang, bijaksana, dan bermakna. Nah, sudah siap belajar? Yuk naikkan semangatnya dan fokus, kita akan mulai pembelajaran ini bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Kebenaran mulia keempat menjelaskan jalan praktik yang membawa pada lenyapnya duka. Buddha menyebut jalan ini sebagai jalan tengah, bukan jalan ekstrim yang memanjakan diri, dan bukan pula jalan menyiksa diri. Di era teknologi, jalan tengah membantu kita menggunakan iptek secara sadar, seimbang, dan tidak berlebihan. Coba kita refleksi sebentar. Bagaimana kebiasaan digital kalian sehari-hari? Apakah tidak pernah bisa lepas dari gawai? Sekarang kita bahas jalan mulia berunsur 8. Jalan menuju berakhirnya duka terdiri atas 8 unsur. Nah, 8 unsur ini saling berkaitan dan harus dilatih secara bersama-sama. 8 unsur ini terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok kebijaksanaan atau panya, kelompok moral atau sila, dan kelompok ketenangan batin atau samadhi. Jalan ini dapat dipraktikkan oleh siapa saja, termasuk kalian sebagai seorang murid. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan dan pikiran benar. Pandangan benar, samadhi, adalah memahami kenyataan sesuai dengan hukum sebab akibat. Di era media sosial, pandangan benar membantu kita tidak mudah terpengaruh oleh hoax dan perbandingan di sosial media. Pikiran benar atau sama sangkapa, yaitu niat yang bebas dari kebencian dan keserakahan. Coba renungkan, apa niatmu saat membuka media sosial? Ayo jawab dengan jujur. Berikutnya, ucapan dan perbuatan benar. Ucapan benar sama waca berarti berkata jujur atau benar, sopan, dan bermanfaat. Di dunia digital, ini berlaku pada komentar dan pesan. Kalau perbuatan benar atau sama kamanta adalah tindakan yang tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain, termasuk tidak melakukan perundungan cyber atau cyberbullying. Nah, apakah kata-kata dan tindakan digitalmu
Sudah membawa kedamaian? Coba cek. Berikutnya penghidupan dan usaha benar. Penghidupan benar sama Ajiwa mengajarkan kita memilih jalan hidup yang jujur dan bermoral, termasuk di tengah banyaknya profesi digital di masa depan. Profesi apa yang kalian inginkan? Usaha benar atau sama wayama adalah usaha yang terus-menerus menumbuhkan kebajikan. Misalnya dengan mengendalikan waktu layar atau screen time dan melatih disiplin diri. Ini adalah praktik dari usaha benar. Perhatian benar sama Sati adalah kesadaran penuh terhadap apa yang sedang dialami atau dikerjakan. Dengan perhatian benar, kita sadar kapan harus berhenti scroll dan memberi waktu istirahat bagi batin kita. Konsentrasi benar atau sama-samadi melatih pikiran agar fokus dan tenang. Misalnya, melalui meditasi sederhana di tengah kesibukan digital kita. Ini adalah perhatian dan konsentrasi benar. Sekarang kita bahas jalan tengah dan remaja. Jalan mulia berunsur 8 mengajarkan keseimbangan hidup. Kalian sebagai remaja tidak perlu anti teknologi, tetapi juga tidak boleh diperbudak oleh teknologi. Teknologi adalah alat, bukan tujuan hidup. Dengan Dharma, teknologi bisa menjadi sarana kebajikan. Nah, sekarang coba diskusi secara batin. Apa arti hidup seimbang menurut kalian? Coba jawab. Apa kesimpulan pembelajaran kita kali ini? Kesimpulannya adalah, jalan mulia berunsur 8 adalah panduan hidup menuju bebas dari duka. Jalan ini relevan di era iptek dan perlu dipraktikkan setiap saat, setiap hari. Praktik kecil yang konsisten membawa perubahan besar. Nah, sekarang renungkan. Unsur mana dari 8 unsur tadi yang ingin kalian latih di minggu ini? Semua? Harus semua ya. Semoga melalui pembelajaran Dharma ini kita mampu melatih pikiran, ucapan, dan perbuatan, serta hidup lebih damai dan bijaksana. Demikian akhir pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa gunakan lmsbelajarbuddha.id untuk membaca materi lebih lanjut, kemudian mengerjakan soal-soal kuis agar kalian lebih paham dan mampu mempraktekkan. Selalu bersemangat untuk belajar dan berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Dan mari kita berdoa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.